وخارجها من مهد الهدوان وجميع أصولها مذكور في الكتاب ومقرأ بنية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي آمين. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام العلوي بن عباس الحسني وابنه الكريم أبو ياسر محمد بن علي الحسني رضي الله عنهما ورضي عنا بهما ورحمهما الله ورحمنا بهما في الدار آمين. قال الترغيب في طلب العلم وتعليمه إلى قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, artinya adalah Allah ingin orang ini menjadi orang yang bahagia di akhirat. Allah ingin orang ini menjadi orang yang terus-menerus di dalam jalur rahmat Allah. Allah ingin orang ini mendapatkan kemudahan urusan dunia dan akhirat. Siapa? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, yufaqihu fid-din, niscaya Allah akan memberi dia pemahaman akan agamanya. Dalam hadis ini bagaimana Allah Ta'ala menjadikan syarat mutlak seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Syarat mutlak seseorang itu ketika meninggal dapat husnul khotimah. Syarat mutlak seseorang itu menjadi ahli surganya kalau dia ngerti agama. Itu syarat mutlak. Ini hadisnya. Artinya, sehebat apapun orang, dari hartanya kah, jabatannya kah, dari terkenalnya dia, viralnya dia, kalau nggak ada ilmu agama, tidak ngerti agama, maka ini tanda celaka. Ini tanda dia celaka. Kenapa? Dia disebutkan di sini. Orang yang Allah ingin orang itu baik. Barang siapa yang Allah ingin seseorang itu baik, kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah akan memberi dia pemahaman akan agama.
Kalau kita balik, jika Allah nggak ingin kebaikan untuk suatu orang, naudzubillah, maka dia dibiarkan dalam keadaan jahil akan agama. Sehingga dari hadis ini Allah Ta'ala melamar kita untuk hadir majelis ilmu. Itu dilamar kita ini. Bahkan Nabi itu mengiming-iming, ayo yang ingin bahagia hadir majelis. Apa kaitannya kebahagiaan dengan majelis ilmu? Kaitannya kebahagiaan dengan kita ngerti agama. Karena yang memiliki alam ini adalah Allah Ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Bukan kerajaan Indonesia saja. Langit dan bumi kerajaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sudah menjadikan suatu sistem di dunia ini. Orang yang beramal soleh, maka dia dapat kehidupan yang nyaman. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beramal soleh, mau itu laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, artinya mukmin. Kadang-kadang ada non-muslim senang berderma, non-muslim senang menolong orang lain. Bukan, ini harus beriman. Dia beramal soleh dalam keadaan dia beriman. Maka apa jaminannya? Allah melanjutkan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan memberi dia penghidupan yang nyaman, penghidupan yang bahagia. Tidak peduli krisis di negaranya, nggak peduli. Bahkan seandainya presidennya dolim kayak Fir'aun sekalipun, ya, gubernurnya kayak korum sekalipun dolimnya, tidak pengaruh. Orang ribut, sibuk, pusing urusan kehidupan, dia tenang. Kenapa? Yang jamin pemilik alam, bukan bupati yang jamin. Bukan gubernur yang jamin pemilik alam, pengatur alam. Siapa? Allah. Syaratnya bukan harus punya kenalan orang sugih atau punya channel di orang yang punya jabatan, tidak. Tapi apa? Amal soleh. Maka Allah akan menjamin dia hidup nyaman. Walaupun kiri kanan terhimpit, walaupun tapi dia hidup nyaman. Nyaman di sini jangan diartikan pasti banyak harta. Karena kebahagiaan itu sifat hati. Gak ada orang mengatakan, oh ini hartanya enak ya. Yang bahagia hatinya. Betapa banyak orang yang punya segalanya, tapi untuk tidur saja harus minum obat tidur. Saking banyaknya pikiran. Berapa banyak seperti itu. Orang sugih tapi tekanannya sekian, kolesterolnya sekian, sehingga mau makan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kok bisa? Ini nggak menikmati hidup namanya. Orang mandang dia enak, tapi yang merasakan bahagia dia, bukan orang lain. Dari sini kita perhatikan kebahagiaan itu sifat hati, ya, sehingga tidak bisa diukur. Oh ini rumahnya mentereng berarti enak. Tidak. Yang ngerti sih. Bahagia itu sifat hati. Sementara amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan aturan syariat, dibarengi dengan ikhlas, serta sesuai dengan aturan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu namanya amal soleh. Dan gak mungkin orang bisa beramal soleh walaupun dia ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran, ahli sodako, tapi gak ngerti agama, mustahil. Bagaimana orang yang gak belajar sholat terus dibilang ahli sholat? Bagaimana orang yang banyak sodako tapi gak ngerti agama, mustahil.
Loh kok bisa Ustaz? Kan sodako kan baik terus. Ada kalanya sodako itu haram. Sodako itu ada kalanya haram. Jadi jangan dikira sodako itu pasti baik. Sodako ada kalanya haram. Contoh, dia sodako kepada orang yang ngerti ini untuk maksiat. Contoh ya, di kampung mau diadakan lomba waria bencong. Ayo setiap rumah harus nyumbang sodakohnya. Oh sodakoh dia untuk ini haram, nggak boleh. Kalau untuk maulid malah males bayar. Sumbangan maulid berat betul. Nah, sumbangan Agustusan Masya Allah bisa 100.000, setengah juta. Untuk maulid 10.000, 20.000, itu pun utang dulu orang ada minat. Yang seperti ini tanda harta gak berkah. Artinya hasilnya gak baik. Ada seperti dia punya utang wajib jatuh tempo. Sudah jatuh tempo wajib bayar. Tapi dia sodako haram. Kenapa? Karena yang wajib kalau dia punya uang bayar. Dia sudah ditagih sama orang yang menghutangi dia. Gak boleh sodako dosa dia. Atau ada orang dia cukup duitnya ini untuk anak istri menafkah, tapi karena ego yang tinggi dia sodako agar dianggap Masya Allah ini orangnya senang-senang, padahal pas-pasan iya anak istrinya sampai kelaparan, haram sodakonya. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa, apalagi sholat, apalagi wudu, apalagi puasa, zakat. Nah ini kalau nggak ada ilmu percuma, nggak bisa dianggap amal soleh. Sehingga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu dalam salah satu kutipan di kitab beliau mengatakan, inna awjabal wajibat talabul ilmil wajib. Sesungguhnya sesuatu yang paling wajib dari yang wajib-wajib, lebih wajib daripada sholat 5 waktu, lebih wajib daripada puasa Ramadan. Apa itu? Belajar ilmu yang wajib. So, saya mau wudu, belajar dulu. Enggak saya, ini mepet lah. Wudu Anda enggak belajar, percuma, batal juga. Belajar dulu cara wudu, karena wajib Anda. Saya apakah wajib belajar zakat Ustaz? Kalau Anda belum punya duit yang wajib zakat, belum punya harta yang wajib zakat, nggak perlu, nggak wajib Anda belajar zakat. Tapi kalau sudah waktunya, contoh sudah di Ramadan, yang mana setiap kita walaupun yang fakir pun wajib zakat fitrah, wajib dia punya zakat fitrah. Sekarang belum wajib karena belum nyampe Ramadan. Nah itu namanya ilmu wajib. Apakah saya wajib belajar haji? Nggak wajib karena Anda belum wajib haji. Kalau sudah Anda wajib haji, maka di situ ada manasik pasti. Apa manasik itu? Belajar haji. Orang mau umroh wajib belajar manasik umroh. Tapi banyak orang sholat gak pernah belajar manasik sholat. Berkali-kali orang itu wudu gak pernah belajar manasik wudu. Bagaimana bisa jadi baik? Sehingga Nabi SAW dengan kalamnya yang simpel tapi padat. Apa itu? Orang yang Allah kehendaki dia menjadi baik, pasti paham agama. Ya apa cara paham agamanya? Allah dekatkan dia dengan ulama. Allah mudahkan langkahnya ke majelis ilmu. Ya, karena itulah majelis ilmu itu undangan dari Allah. Saya nggak pernah pusing Pak mikirin ya ini yang sholat seumpama 4 shaf maghrib, yang hadir pengajian cuma setengah shaf. Saya nggak pusing karena bukan saya yang undang, panitia juga nggak undang juga, yang undang Allah. Berarti dia nggak diundang, selesai urusan itu aja. Jadi saya nggak ambil pusing tuh ya apa ini kok nggak mau hadir, berarti dia nggak diundang Allah, itu aja. Karena yang menggerakkan hati ini cuma Allah. Walaupun saya seret, ayo ini disiapkan ya makan habis isya untuk yang hadir, tetap nggak hadir kalau hatinya nggak Allah tarik.
Ini kenapa? Karena Allah yang menghendaki. Allah. Barang siapa yang Allah menghendaki dia jadi baik, Allah yang pengen dia baik. Ya. Nah, berapa banyak orang pengen baik, tapi Allah nggak menghendaki nggak jadi baik. Tapi kalau Allah pengen dia baik, maka Allah seret dia kemana? Ke majelis ilmu. Mau nggak mau, ciri-cirinya. Sehingga di dalam hadis ini ya menjelaskan kata syarih yaitu Abu Yazid Maliki mengatakan dalam hadis ini terdapat kabar gembira bagi para penuntut ilmu, santri yang hadir majelis taklim, yang hadir pengajian. Apa kabar gembiranya? Husnul khitam, wafatnya husnul khotimah. Karena Allah bilang kebaikan, artinya dunia akhirat. Jadi ini kata beliau kabar gembira bagi orang yang istiqomah belajar agama, wafatnya husnul khotimah. Kalau kita balik nih, yang nggak seneng majelis ilmu, naudzubillah soal khotimah. Naudzubillah. Dan ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Dan jawaban daripada hiruk pikuk zaman sekarang ini. Dan sekarang ini yang hiruk pikuk yang fenomena sekarang ini. Itu Nabi pernah bersabda. Ini jawabannya. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama. Akan datang kepada umatku suatu masa yang mereka nanti lari dari ulama. Ini masa sekarang. Apa arti lari? Gak mau hadir majelis ilmu, dideketin, tetap gak mau. Ya, padahal menuntut ilmu itu, seandainya di satu Kabupaten Pasir ini gak ada majelis, tapi di Balikpapan ada, wajib orang sini ke Balikpapan untuk hadir. Bahkan Nabi bersabda, "Utlubul ilma walau bisyid." Carilah ilmu agama yang wajib. Walaupun itu nggak ada di sini, adanya cuma di Cina, ke Cina kalian. Berarti apa? Yang wajib, yang nyari, bukan yang ngajar. Yang wajib itu yang mencari ilmu itu wajib. Ini sudah nggak jauh-jauh disodorin. Samping rumah sampean, tinggal duduk, nggak usah tiket, nggak perlu biaya, tinggal duduk anteng, ya minuman ada, kipas angin ada, asal jangan ngantuk aja tuh. Sudah siap semua, tinggal duduk manis. Masih berat. Ini yang namanya lari dari ulama. Ya, sehingga kita ada di majelis, sebagian majelis kita itu majelisnya tiap malam seminggu sekali. Itu sudah ada majelis, sorenya satu keluarga keluar. Dipulang nanti jam 12, jam 1 bulan. Saking gak maunya denger ilmu, ada. Tiap sore keluar dia sekeluarga beliau. Saking nggak senangnya denger takut denger ya. Semoga kita nggak jadi kayak gitu. Apa kata Allah, kata Nabi SAW? Wa idza kanu kadzalik. Kalau sudah mereka seperti itu, sayabtalihimullah bisalasa baliyat. Allah akan memberi mereka bala dengan 3 bala. Yang pertama apa? Yarfa'ullah al-barakah fi as'arihim. Allah menghilangkan keberkahan di dalam perdagangan mereka. Kerja mereka ini enggak berkah. Maksudnya apa Ustaz? Kalau kita lihat orang dulu itu kerjanya itu enggak sampai malam. Pagi ya, dohor sekolah. Nanti sore pulang. Enggak ada buka malam, enggak ada. Apa? Waktu pengajian, waktu itu. Tapi lihat, anak-anaknya udah punya rumah, haji, barokah. Tapi sekarang ada yang nyambung dari subuh ke subuh lagi masih punya utang. Hasil banyak tapi kayak kurang, gak berkah. Kenapa penyebabnya? Jauh dari majelis. Ini kalau ada orang keluhkan gini, tapi bilang sampai ada majelis di mana? Gak pernah hadir di majelis, terserah sama majelis mana sampai hadir. Berarti ini diantara kena bala nomor 1. Apa itu? Diangkat keberkahan dari pekerjaan mereka. Kadang ada yang sambilan ini, sambilan itu, sambilan ini.
tapi kok kurang terus, menunjukkan bahwasanya nggak berkah, ini kok kurang terus. Yang kedua, ini yang kedua ini apa? Yusallituhumullah sultanan zalimah. Allah memberi mereka pemimpin yang zalim. Jadi kalau sampean ngeluhkan yang sini korupsi, sini zalim, jangan nyalahkan mereka, salahkan diri kita. Mungkin kita sebagian besar nggak hadir majelis, benar, memang seperti itu. Jika mau perbaikan, belum memperbaiki yang atas, kita dulu perbaiki. Selama kita masih tetap aja nggak hadir majelis ilmu sebagian besar, sebaik apapun orang, pas jadi pemimpin kita, dia pasti dolim. Ini baik nih awal, jadi pemimpin dolim. Nanti kita salahkan dia, bukan salah dia, yang salah kita. Karena ini termasuk hukuman yang nggak hadir majelis ilmu. Ini hukuman bagi suatu kota, suatu negara yang sebagian besar penduduknya nggak mau hadir majelis ilmu. Maka muslim di Grogol berapa? Anggaplah 10.000. Yang hadir majelis nggak sampai 1.000. Nggak sampai 1.000. Yang ngerti ada habib, ada guru ini dikit. Karena itulah biasanya kalau sudah acara maulid atau acara Isra Mi'raj, itu gantian malamnya. Kenapa? Kalau satu malam 2 acara, sedikit-sedikit yang hadir terbagi. Karena orangnya itu aja yang hadir, itu aja. Sehingga kalau dibilang muslim, cuma nggak ngerti majelis. Bahkan ada yang buta dari majelis itu, nggak ngerti sama sekali. Padahal kiri kanan masjid itu gembor-gembor majelis. Yang ketiga ini yang lebih parah. Apa itu? Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia ini meninggal gak bawa iman. Ini yang dimaksud wafatnya su'ul khotimah di sini. Kenapa? Kan tadi orang yang senang hadir majelis, senang menuntut ilmu, mau itu di pondok atau di mana berguru kepada satu orang, itu dapat kabar gembira wafatnya husnul khotimah. Kebalikannya su'ul khotimah. Ya Allah. Yang kedua, dari hadis ini diambil keutamaan mengetahui hukum. Artinya apa? Seseorang semakin luas ilmunya di dalam agama, walaupun itu nggak wajib bagi dia, itu ada keuntungan untuk dia. Contoh, Ustaz saya belum wajib zakat, tetap Anda dianjurkan belajar zakat, tapi nggak wajib. Tetap Anda dianjurkan belajar bab nikah walaupun belum nikah. Dianjurkan belajar ini, semakin banyak yang dia ketahui dari ilmu agama, semakin tinggi derajat di sisi Allah. Walaupun dia belum wajib. Karena itulah, nggak semua ilmu agama itu wajib. Ya, nggak semua ilmu agama itu wajib. Kapan ilmu agama wajib? Ketika dia sudah mau melaksanakan ibadah itu. Contoh, belajar hukum tentang hak-hak pasangan. Seorang suami harus ngerti kewajiban dia pada istri. Seorang istri harus ngerti kewajiban dia pada suami. Itu kapan belajarnya? Ketika mau nikah. Kalau masih SMP, nggak wajib belajar itu. Dia wajib cuma sholat, cara wudhu, nutup aurat, menghilangkan najis kayak apa, itu wajib karena setiap hari dia kerjakan. Nah, tapi belajar itu sangat dianjurkan, hukumnya fardu kifayah. Walaupun dia belum nyampe ke level nikah, dia dianjurkan belajar bab nikah. Dianjurkan belajar bab jinayat tentang hukum pidana, kayak potong tangan bagi yang mencuri, ya apa cara potong tangan. Itu untuk kita dianjurkan walaupun nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena kita bukan sebagai hakim. Tapi dianjurkan belajar, ini yang dimaksud. Jadi nggak ada istilahnya, Ustaz saya sudah belajar wudhu, sholat, jadi saya nggak belajar lagi. Nah, tetap hadir majelis. Karena hadir majelis itu menambah ilmu Anda. Ilmu Anda yang sifatnya dengan agama, ya itu menambah derajat Anda di sisi Allah. Walaupun nggak wajib.
Apalagi kalau banyak yang belum dia ketahui, yang itu wajib-wajib. Jadi arti yufaqih fiddin bukan cuma fikih. Memahami ilmu agama itu bukan cuma fikih. Ada fikih, ada tauhid, ada tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu tasawuf, tazkiyatun nafsi. Itu wajib itu ya. Cara menghilangkan penyakit hati, apa saja penyakit hati itu wajib hukumnya. Sama kayak kita belajar cara menghilangkan najis, sama. Tapi masalahnya kalau nggak ngerti ilmu ini, maka dia menganggap dirinya pasti sudah suci, nggak punya dosa, padahal banyak dosa. Bahkan seorang ulama mengatakan seseorang muslim sebagaimana diwajibkan bagi dia untuk mengetahui apa saja yang diwajibkan dan tata cara mengerjakan kewajiban itu, dia juga wajib mengetahui apa saja yang diharamkan. Yang diharamkan untuk mata kita apa saja, yang haram untuk telinga kita apa saja, yang haram untuk tangan kita, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perut, apa saja itu wajib. Kalau tidak ngerti, dia merasa sudah bersih, padahal banyak maksiat. Dia merasa sudah suci, padahal masih ada sombong, masih ada hasud. Nah ini kalau nggak belajar repot, ya. Sehingga paling afdolnya majelis itu majelis ilmu. Tapi subhanallah kebanyakan kita lebih senang majelis ya yasinan, bagus juga, sholawatan, isi ghosa, bagus. Tapi itu sunnah. Yang wajib itu kayak gini loh. Tapi sayang, yang wajib justru gak rame. Isi ghosa rame, ribuan. Sholawatan, masya Allah. Lagi joli bersolat rame itu. Coba joli pengajian sepi Pak. Joli pengajian sepi. Kalau joli bersolawat rame. Ya isi ghosa di Senaken rame. Pengajian Senaken sepi. Kenapa? Karena memang sudah zaman akhir orang silau dengan sunnah, nggak mau yang wajib. Padahal dia seandainya nggak pernah ngamalkan sunnah, nggak mungkin masuk neraka. Nggak ada ceritanya orang nggak pernah sholat duha masuk neraka, itu nggak ada. Tapi orang meninggalkan satu sholat subuh, mampir neraka. Satu sholat subuh, kenapa wajib? Orang nggak pernah sodako, nggak masuk neraka. Sunnah, tapi dia nggak zakat masuk neraka. Kalau dia sudah wajib, nah ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa anna man lam yatafaqqah lam tuqbal lahu ibadah. Seseorang yang tidak belajar agama di sini ya tadi fikih, nggak belajar tauhid, nggak belajar tentang tasawuf, nggak belajar lam tuqbal lahu ibadah, tidak diterima ibadahnya. Suatu kali pernah ada seseorang sholat di Masjid Nabawi dan Nabi melihat dia. Selesai salam dipanggil oleh Nabi, ya fulan, a'id sholatak fa innaka lam tusolli. Ya fulan, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Dan dia sudah gonjokir balik nih. Datang dia ngulangin lagi sholat yang sama modelnya kayak gitu. Habis salam dipanggil lagi sama Nabi, ya fulan, a'id sholatak, ulangi sholatmu. Fa innaka lam tusolli, kamu belum sholat, enggak sholat kamu. Hanya dia sadar, oh berarti ada kesalahan. Tanya, ya Rasulullah, alimniha. Ya Rasulullah, ajari untuk sholat. Baru Nabi ajar. Dari hadis ini, ya mengulang ibadah yang salah gak ada gunanya. Jongkir balik tahajud tapi tidak ngerti rukun sholat, percuma. Duduk dulu sampai ke seorang ustaz, minta ajari, di situ manfaat. Karena itulah dikatakan paling wajibnya dari yang wajib. Karena gak mungkin ibadah itu sah kecuali dimulai dari ngerti dulu. Ngerti cara ibadahnya kayak apa, silahkan amalkan. Nah itu. Cuman saya ya dewasa ini jarang orang itu mau belajar ilmu agama.
Ya, sehingga beruntung orang-orang yang ikut andil di dalam terlaksananya majelis itu. Mau itu panitianya, mau itu ustadznya, mau itu yang hadir. Karena ustadznya kalau nggak ada yang hadir ya nggak terjadi majelis itu. Ya. Dari sini orang yang ikut andil dalam penyebaran agama di dalam tugas paling inti Nabi Muhammad apa itu menyelamatkan umat dari neraka. Tujuan Nabi itu agar umat ini nggak masuk neraka. Dengan cara apa? Ilmu dulu. Sehingga kalau mereka ngerti ilmu, maka mereka akan tahu cara ibadah yang benar. Mereka akan tahu cara menjauhi maksiat. Ya. Nah, kemudian وعن زر بن حبيش قال سمعت صفوان بن عسال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. Telah meriwayatkan Zir bin Hubaysh dari sahabat, dia mengatakan aku mendengar sahabat Sofwan bin Asal radhiyallahu an, beliau mengatakan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mencari ilmu. Ya, sampean semua ini keluar dari rumah dengan tujuan mencari ilmu. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mencari ilmu agama, kecuali para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka. Ridho sebagai bentuk ridho bima yasna, dengan perbuatan orang yang nyari ilmu tadi. Dan ini adalah derajat tinggi bagi orang yang menuntut ilmu, di mana Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk menghormati, mengayomi orang-orang yang mencari ilmu. Arti daripada meletakkan sayap adalah mereka ikut duduk di majelis ilmu. Ini dijelaskan dalam hadis yang lain, yang mana Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyarah yaltamisuna majalis dzikir. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Berarti bukan satu, malaikat banyak berkeliling mencari majelis-majelis dzikir, dan paling afdol majelis dzikir majelis ini. Faida wajadu majlisan fi dzikrun, kalau mereka mendapati suatu majelis perkumpulan yang di situ menyebut Allah, menyebut Rasul, menyebut ilmu Allah, ilmu Rasul, qa'adu ma'ahum, mereka duduk bersama orang-orang yang di majelis itu. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnatiha, dan mereka saling merapatkan sayap-sayapnya, hatta mana'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai penuh pepat antara majelis itu sampai langit yang paling bawah, penuh dengan malaikat. Bagaimana cara mancing malaikat itu? Nah ini, yaitu yang hadir harus khusyuk. Kalau ada majelis, ya ketawa-ketawa, cekikian, ya ngobrol sana sini, itu tidak hadir malaikat. Atau majelis yang campur lagi perempuan tidak dipisah, gak hadir malaikat. Malaikat gak hadir kalau ada kemaksiatan. Ya. Atau seumpama sholawat cuman model dangdutan sholawatnya, gak hadir malaikat. Ya, sehingga untuk memancing malaikat, jauhkan majelis itu dari hal-hal yang mungkar dan hadirkan hati sehingga mereka akan hadir lagi. Sebagian ulama mengatakan ciri-ciri hadirnya malaikat di suatu majelis apa? Tenangnya jiwa siapa yang hadir di situ. Kemudian tentram, auranya itu enak. Ya.
ada yang nangis karena ingat dosanya, ada yang menyesal dengan perbuatan dia yang telah lalu, ada yang semangat untuk berusaha mengamalkan apa yang sudah dia dengar. Itu berarti malaikatnya ada. Tanda malaikatnya itu ada, itu ciri-cirinya seperti itu. Sehingga para salaf itu, kalau saya perhatikan di biografi mereka, itu kalau sudah majelis memang betul-betul diperhatikan, mulai dari kebersihan, keharuman. Kenapa? Demi ini ngundang malaikat. Jadi yang hadir bukan cuma manusia, jin pun hadir. Karena kewajiban mencari ilmu, kewajiban sholat, kewajiban puasa bukan cuma untuk manusia, tapi juga untuk jin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Berarti mereka sini siapa? Jin dan manusia, bukan manusia. Jin juga. Dari sini jin juga wajib belajar. Bahkan di antara guru-guru kita itu ada yang hadir di majelis itu ahlu jin itu ngerti. Ahlu jin itu ngerti. Ya. Nah ini. Dan di antara makhluk gaib, malaikat ikut hadir. Jadi jangan dikira biasanya majelisnya dikit. Bisa jadi yang nggak tampak lebih banyak dari yang tampak. Ya, yang nggak tampak lebih banyak dari yang tampak, karena sama-sama wajib belajar semua. Sehingga dikatakan permasalahan menuntut ilmu ini sangat besar. Seorang ulama mengatakan, seandainya tidak ada yang didapat oleh orang yang hadir majelis ilmu itu, dia nggak paham dari awal sampai akhir, nggak ngerti apa yang disampaikan ini, nggak mudeng gitu, saking pinternya sudah ngerti. Kata ulama, dia mendapatkan beberapa kemuliaan. Yang pertama, waktu dia terjaga dari maksiat. Waktu dia setengah jam duduk di majelis, minimal dia nggak maksiat di waktu itu. Ini sudah termasuk anugerah. Anugerah besar itu ketika satu hari Anda nggak maksiat. Ya, minimal tadi dia dapat maksiat. Yang kedua, dia berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang mana Allah Ta'ala pernah berfirman ketika melihat perkumpulan orang-orang yang berzikir. Zikir di sini ya bisa istighosa, bisa majelis ilmu, itu zikir semua. Dan paling yang afdol majelis ilmu. Itu Allah berfirman, "Ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikatku, saksikan ya, aku mengampuni mereka semua. Sehingga ada malaikat mengatakan, ya Rasul, ya Rob, kecuali itu satu orang tuh. Satu orang itu hadir majelis, gak niat hadir. Dia ini mau nagih utang. Tahu yang ditagih hadir majelis, mau gak mau dia hadir. Ini demi saya pulang gak dapat duit nih, ya sudah tunggu aja di majelis. Nungguin dia keluar. Apa jawaban Allah? Walahu qadrufatu. Untuk dia pun aku ampuni. Walaupun niatnya nggak ada majelis, cuma apa? Nunggu orang yang mau ditagih utang. Debt kolektor nyari ke rumah, tahu-tahu ke masjid, ke majelis, mampir dia ke majelis untuk nagih utang. Kata Allah, dia pun aku ampuni. Kenapa? Humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini suatu kelompok komunitas manusia yang tidak ada yang celaka siapapun yang duduk bersama mereka. Duduk aja sama mereka, walaupun tidur kena ampunan juga. Ini faedah orang yang nggak ngerti. Ya, nggak ngerti, duduk aja sudah. Itu ada karomah. Apa karomahnya? Dia termasuk yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga, kalau dia ini merasa betul nyesel, kok nggak apa-apa saya,
Yang lain mantu-mantu, saya kok nggak mudeng. Dan yang gini-gini juga nggak paham juga itu loh. Akhirnya dia merasa nyesel, merasa putus asa ya. Merasa dirinya itu gelisah karena nggak paham. Yang seperti ini doanya makbul. Orang yang merasa nyesel karena nggak mendapatkan kebaikan, itu doanya makbul. Jadi Allah Ta'ala pernah berfirman dalam Qudsi, Ana indal munkasrati qulubuhum li ajli. Aku ini membersamai orang yang hatinya itu nyesal karena aku. Nyesal karena nggak mendapatkan pemahaman seperti orang-orang lain. Nyesel karena nggak ngerti-ngerti. Nyesel karena nggak bisa tahajud. Yang seperti nyesel akan kebaikan yang nggak dia dapat, doanya makbul. Hati-hati, Masya Allah. Ya Allah, sudah kayak gini capeknya, sudah bubar. Bahwa dia ya dari jauh nih berangkat. Tahu-tahu ban bocor lah, ke bengkel lagi, dilihat jamnya. Ini kayaknya belum selesai nih, belum selesai. Dia nyampe masjid sudah bubar. Nyesel ya Allah, ini kenapa ya? Itu yang seperti ini doanya makbul. Doanya makbul, bahkan pahala dia bisa lebih besar dari yang hadir. Pahala yang kepada dia ini bisa lebih besar dari yang hadir. Ini keutamaan orang yang hadir majelis tapi nggak paham, nggak paham. Ya tapi syukur semoga paham, ya. Semoga paham. Karena paham itu akan mengarahkan kita kepada beramal. Ya. Nah, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Dunia itu siapa sih? Dunia itu yang selain Allah. Selain Allah. Dan sesuatu yang bikin lalai dari Allah itu dunia. Semua terlaknat. Mal'un ma fiha, bahkan yang di dalam dunia itu terlaknat semua. Kenapa kok dibilang terlaknat? Karena dia bikin lalai dari Allah. Illa kecuali, ada kecualiannya. Jadi di dunia ini ada hal yang tidak dilaknat oleh Allah. Apa itu? Dzikrullah. Sesuatu yang bikin ingat kepada Allah. Tasbih, masjid, majelis, Quran, guru agama, kitab-kitab agama itu enggak dilaknat karena bikin ingat kepada Allah. Ya, kafe ini mak-mak telaknat bikin lalai dari Allah. Diskoting apalagi diskoting. Insyaallah kita lanjutkan hadis ini pada yang akan datang ya. Insyaallah semoga Allah Ta'ala kita orang-orang yang dijadikan penuh semangat untuk hadir majelis ilmu, diberikan istiqomah di dalam ilmu agama, sehingga kita dapat berkumpul bersama para ulama, berkumpul dengan Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad SAW setelah panjang umur, wafat husnul khatimah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخيلا ديهوننا نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا حسن المنون
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.